Untuk produk kami memang untuk saat ini ada 5 varian. Saat ini ada bumbu biangku, ada bumbu marinasiku, yang ketiga ada tepung crispyku, ya. Terus kemudian ada biang crispy, dan satunya lagi ada bumbu marinasi. Sebenarnya yang dua terakhir itu hampir sama fungsinya, hampir sama kan ini, akan tetapi didistribusikan secara khusus. Sobat UKM, kita sudah ada di salah satu UKM Cilacap yang membuat produk tepung bumbu yang bisa digunakan untuk nanti membuat aneka olahan lainnya, turunannya, entah itu dari ya gorengan seperti fried chicken ataupun nugget dan sebagainya, yakni Alifabut. Ini untuk saat ini lokasinya ada di Jalan Kalicawang nomor 27, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Seperti apa Alifabut ini, kita akan coba ngobrol dengan pemiliknya, Pak Isnawan, dan juga melihat proses produksinya seperti apa. Kita langsung aja masuk. Dan Sobat UKM, ini sudah bareng dengan salah satu UKM di Cilacap yang memproduksi aneka tepung bumbu, tepung crispy gitu ya, dengan Pak Isnawan atau biasa dipanggil akrabnya Pak Iwan ya. Nah, mungkin kita juga ingin tahu sebenarnya awal mulanya dulu bisa menemukan ide usaha seperti ini dari mana Pak? Menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi justru awal mulai kita membangun usaha ini itu pada saat kita sedang jatuh terpuruk, Mas. Di bawah lah ya? Iya, pada saat itu memang kami punya usaha, tepatnya saya sedang kerja di sebuah perusahaan, tapi nyambi membangun sebuah usaha, dan usahanya pada saat itu lagi downnya luar biasa, ya, hutang di mana-mana, terus pemasukan sudah nggak ada, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan usaha saya waktu itu, saya keluar dari perusahaan, dari pekerjaan saya untuk fokus di usaha. Tapi ternyata setelah dijalani, usaha itu tidak bisa diselamatkan. Nah, awal dari itulah kemudian saya mencoba untuk hijrah, untuk berpikir lain daripada orang kebanyakan nih. Yang selama ini saya gini, kalau mau buka usaha itu harusnya itu yang pertama dipikirkan adalah modalnya dari mana. Biasanya karena saya nggak punya modal nggak bisa. Nah, setelah itu saya belajar, saya ngaji dan sebagainya. Terus kemudian mulai mindset saya tak ubah. Jadi bukan lagi modalnya mau dari mana ketika mau usaha, tapi mencoba melihat dari dalam diri saya apa yang saya punya yang bisa saya jual. Kemudian saya berpikir mendalami diri, terus waktu itu bahasa saya itu mengendapkan diri. Kemudian ketemulah, oh ternyata saya punya sebuah usaha atau sebuah pengetahuan yang cukup potensial kalau dikembangkan, tetapi selama ini tidak saya prioritaskan atau tidak saya kembangkan, yaitu bumbu ini. Jadi pada dasarnya sebenarnya ini untuk bumbu crispy ini sudah kita miliki resepnya itu 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Kita punya potensi tapi selama ini tersimpan lah ya, tidak diekspor, tidak dijual juga. Nah, setelah itu kemudian kita mulai awal, tapi karena pada saat itu posisinya saya sedang dalam keadaan terpuruk, tidak ada modal, tidak ada dana untuk mengembangkan, maka strategi yang paling pas menurut saya waktu itu, saya coba menggunakan strategi online. Ya. Uniknya dari online itu, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya modal untuk membuat sebuah produk itu bahkan tetap bisa jualan. Ya. Jadi, saya online kan, saya buat materi-materi, terus kemudian saya online kan, begitu ada orang pesan dan transfer, nah itu uang itu kita manfaatkan untuk membuat produk. Terus seperti itu sampai kemudian alhamdulillah sampai sekarang ini sudah lebih menghasilkan seperti itu, Mas. Ini lanjut ya Pak ya. Untuk produk-produknya ada produk apa saja sih variannya? Ini kalau yang kan contohnya baru kita lihat dua ya. Ini yang dinamai bumbu biangku sama bumbu marinasi. Ya. Baik, untuk produk kami memang untuk saat ini ada 5 varian.
Satu ini ada bumbu biangku, ada bumbu marinasiku, yang ketiga ada tepung crispyku, ya. Terus kemudian ada biang crispy, yang satunya lagi ada bumbu marinasi. Sebenarnya yang dua terakhir itu hampir sama kan ini, akan tetapi didistribusikan secara khusus. Jadi kita sendiri tidak punya manajemen untuk mendistribusikan sendiri. Untuk bumbu biangku ini kan bumbu untuk tepung, ya, tepung olahan crispy. Jadi nanti satu bumbu satu kemasan ini 750 gram itu nanti bisa dicampurkan dengan 15 kilo tepung terigu. Ya. Jadi kalau untuk bikin ayam ya banyak lah. Ya lumayan lah untuk buat teman-teman yang mungkin punya usaha ayam crispy itu kan bisa dimanfaatkan bisa. Tidak perlu pusing-pusing nyari yang jauh-jauh, gini ada produk Cilacap yang bisa digunakan. Betul sekali. Terus kemudian untuk bumbu marinasi ini adalah bumbu untuk memarinasi ayam atau untuk membumbui ayamnya supaya ayamnya itu jadi enak, lebih empuk, lebih gurih seperti itu. Nah ini dari bumbu. Dan sebenarnya ini satu kemasan ini bisa untuk sekitar 10 kilo ayam. Ya, 10 kilo ayam. Jadi penggunaannya cukup hemat. Ini kalau diaplikasikan untuk pedagang, untuk UMKM yang mau usaha fried chicken atau olahan-olahan crispy yang lainnya, ini sangat-sangat ekonomis. Dan hasilnya nanti akan berbeda, ya. Karena ini menggunakan resep rahasia. Rahasia nggak boleh ditulis lagi. Masing-masing Jadi punya itu rahasia. dipercayakan kepada kami, biar kami yang menyampaikan rahasia, mengatakan rahasianya kepada Anda. Nah, terus untuk selama ini pemasarannya ini sudah kemana saja? Untuk pemasaran alhamdulillah kita itu hampir mencakup seluruh Indonesia. Karena online tadi ya? Iya betul. Sejak kita masuk di dunia online itu sudah masuk Kalimantan, Sumatera, Papua, bahkan tadi pagi saya barusan telepon ngobrol-ngobrol dengan agen kami yang ada di Bali. Ya. Harapan kita ke depannya sih bisa mengunjungi satu persatu gitu. Ya, jadi masing-masing agen jadi kunjungan. Bisa memelihara hubungan dengan agen. Nah, tapi yang kita ingin itu bisa mengunjungi satu agen, tapi kita nggak keluar duit gitu. Atau atau saya itu ingin keliling Indonesia tapi dapat duit seperti itu. Ke Bali tapi dapat duit di sana. Ke Semarang dapat duit. Seperti itu harapannya itu seperti itu. Kalau dikatakan ekspansi atau bukan ekspansi ya, pemasaran ke luar negeri juga sebenarnya sudah mulai jalan. Jadi ada beberapa agen atau distributor kami yang memasarkan sampai keluar Indonesia. Jadi ada yang sudah masuk ke Malaysia, ada yang sudah masuk ke Singapura. Terakhir itu saya dengar masuk ke Hong Kong, ya, dan masuk ke Hong Kong. Tapi kemana aja saya sendiri nggak begitu paham karena yang memasarkan secara langsung ke mereka itu bukan saya. Jadi saya kira cukup lah ya untuk obrolan kita lanjut dengan melihat proses pembuatan bumbu tepung crispy-nya di tempat produksi nanti coba lihat ya. Pengolahan semua bahan dicampur di sini, terus kemudian diaduk dan mesin, kemudian ditambahkan stabilisasi untuk kemudian warna, baru kemudian diproses cara di packing. Ini proses mixing dari tepung dengan bumbu-bumbunya cukup menyengat bumbunya. Ini Sobat UKM proses pengemasan bumbu tepungnya